Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu dengan penuh pengucapan syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama, belajar daripada Engkau, dan kiranya Roh Kudus Tuhan hadir dan membungkusi kami dan menyatakan firman Tuhan kepada kami, agar dalamnya Tuhan Engkau ditinggikan, Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 13 ayat 24 sehingga 30, maka tajuk khotbah hari ini yaitu gandum dan lalang. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan sesuatu untuk dinyatakan kepada kita. Saudara dan saudara sekalian, gandum dan lalang adalah biji benih. Lalang adalah biji benih. Gandum juga adalah biji benih. Ladang adalah dunia ini. Penabur biji benih gandum yaitu Tuhan Yesus. Namun penabur biji benih lalang yaitu iblis. Biji benih yang baik, yaitu gandum, bermaksud anak-anak Allah atau orang-orang percaya atau anak-anak kerajaan Allah. Biji benih lalang bermaksud orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang munafik, orang-orang jahat, orang-orang yang belum bertobat. Namun saudara, waktu menuai yaitu pada akhir zaman. Penuai-penuainya ialah para malaikat. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 14 ayat 16 mengatakan, dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Nah, perumpamaan ini mengenai akhir zaman atau mengenai penuaian akhir zaman, dan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Nah, saudara, dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 29 hingga ayat yang ke-30 mengatakan, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, ini menceritakan saudara bahwa pada akhirnya lalang dan gandum itu dipisahkan. Namun kita melihat poin yang pertama, gandum dan lalang dibiarkan tumbuh bersama-sama. Saudara, masa menuai akan terjadi pada akhir zaman. Namun sebelum menuai dan sebelum terjadinya pemisahan di antara lalang dan gandum, kedua-dua jenis tanaman ini bersama-sama bertumbuh di tempat atau di ladang yang sama. Ini bercakap tentang orang benar dan orang-orang fasik, orang-orang munafik yang dibiarkan hidup bersama-sama dengan orang-orang benar.
Saudara, apakah kesannya kalau orang benar dan orang-orang munafik hidup bersama-sama? Kedua-duanya mempunyai cara dan gaya hidup yang masing-masing dan mempunyai perbezaannya masing-masing. Tuhan membiarkan kita berada di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya. Tuhan membiarkan kita tinggal bersama-sama dengan orang-orang munafik. Mungkin kita hidup dengan orang-orang yang tiap hari mengolok kita, tiap hari merendahkan kita, tiap hari menghina kita, hanya disebabkan kita adalah orang-orang Kristen. Hanya disebabkan kita karena percaya kepada Yesus. Saudara, mungkin di hati kita wujud suatu kemarahan karena melihat tingkah laku jiran-jiran kita, melihat tingkah laku rakan-rakan kita yang setiap hari mempengaruhi kita supaya kita melakukan dosa, supaya kita melakukan kejahatan, supaya kita mengikuti gaya hidup mereka. Namun saudara, pada hari ini kita tidak boleh berdoa dan meminta kepada Tuhan, Tuhan singkirkan, hapuskan orang-orang ini. Sebab Tuhan mengizinkan lalang itu hidup bersama, bertumbuh bersama dengan gandum itu. Saudara, kenapa Tuhan tidak mengizinkan lalang itu dicabut? Matius pasal 13 ayat 29 mengatakan, tidak, jawabnya. Karena pada masa kamu cabut lalang, mungkin gandum itu tercabut. Yesus menjawab, biarkan mereka tumbuh bersama sehingga tiba musim menuai. Yesus lebih tertarik bagaimana gandum itu tetap bertumbuh daripada bagaimana memusnahkan lalang itu. Yesus mengajar kita supaya belajar bertahan di tengah-tengah ancaman lalang, ancaman musuh, ancaman kejahatan, dan tetap bertumbuh dalam iman, tetap bertumbuh dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan habiskan masa hanya untuk memikirkan bagaimana menyingkir lalang itu, bagaimana mencabut lalang itu, bagaimana menghapus lalang itu. Tetapi saudara, fokuskan bagaimana kita tetap tumbuh. Sungguh pun hidup kita berdampingan dengan lalang itu, berdampingan dengan orang-orang munafik, berdampingan dengan orang-orang jahat, berdampingan dengan orang-orang berdosa. Pertumbuhan itu, saudara, lebih penting daripada penyingkiran. Amin, saudara. Terpenting di sini adalah menjaga status kita sebagai gandum, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, perbuatan-perbuatan kita itu ialah terang dan memuliakan nama Bapa di sorga. Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan, sedangkan bagi kita di sekeliling kita ada banyak saksi. Oleh itu, marilah kita buang segala halangan yang menghalang kita dan dosa yang berpaut pada kita. Marilah kita tempuh perlumbaan di hadapan kita dengan tekun. Saudara-saudara sekalian, perbuatan-perbuatan terang dari anak-anak Allah, dari gandum itu membuatkan kelompok lalang, kumpulan lalang itu merasa heran, merasa takjub. Kenapa saudara? Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 4 mengatakan, sekarang orang yang tidak mengenal Allah heran apabila kamu tidak mengikuti cara hidup mereka yang jahat itu. Itulah sebabnya mereka menghina kamu. Oleh karena orang-orang percaya, anak-anak Allah bertekun, bertumbuh
dengan gaya hidup yang mengagungkan, meninggikan Tuhan. Mereka tidak terikut dengan cara-cara dunia ini. Cara-cara hidup orang-orang berdosa. Cara-cara orang yang belum bertobat. Orang yang belum percaya Yesus. Maka orang-orang ini heran melihat kenapa mereka tidak dapat digugah, dipengaruhi. Karena ada kekuatan dalam Tuhan. Dan mereka mencerminkan, mereka bercahaya di antara orang-orang tidak percaya. Saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Allah, warga gandum, warga kerajaan Allah, anak-anak Allah, kita mempunyai harga diri sebagai anak-anak Allah. Kita bukan lalang, kita adalah gandum. Amin saudara. Filipi pasal 3 ayat 20 mengatakan, tetapi kewarganegaraan kita di sorga dengan penuh harapan kita menanti-nantikan kedatangan penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus dari sorga. Inilah impian, inilah tujuan hidup kita, yaitu kembali bersama dengan Tuhan. Karena kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita akan bersama-sama dengan Allah, sebagai keluarga Allah, sebagai anak-anak Allah, akan dikumpulkan di tempat di mana Tuhan berada. Oleh itu saudara sekalian, poin yang kedua, yaitu gandum dipisahkan dari lalang. Dalam Matius pasal 13 ayat 30 mengatakan, biarkanlah lalang tumbuh bersama-sama gandum, sehingga tiba masa menuai gandum. Lalu aku akan berkata kepada perah penuai, supaya mencabut lalang dahulu, lalu mengikatnya, dan kemudian membakarnya. Selepas itu baru kumpulkan gandum, lalu simpanlah gandum di dalam jelapang. Pada pandangan umum, seharusnya Tuhan mencabut lalang itu supaya gandum dapat bertumbuh dengan baik. Tetapi Tuhan membiarkan lalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, kalau kita memikirkan, bukankah kehadiran lalang itu menimbulkan kesusahan kepada gandum? Kehadiran lalang mungkin menyebabkan kedukaan, kesakitan, sakit hati, kerugian, tekanan kepada gandum, kepada anak-anak Allah. Namun Tuhan mengatakan, biarkanlah lalang itu tumbuh bersama-sama dengan gandum. Kenapa saudara? Karena Allah punya maksud melalui kebersamaan lalang dan gandum, yaitu untuk menghasilkan gandum yang berkualiti dan yang berharga, supaya gandum itu dapat bertumbuh dengan tekun, dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, pada zaman akhir ini, banyak penyesat-penyesat menyesatkan orang-orang percaya. Dan mereka bekerja keras untuk menabur benih-benih lalang, supaya setiap yang menerima benih lalang itu akan disesatkan. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 mengatakan, banyak penipu telah pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak mengakui Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia. Orang semacam itu penipu dan musuh Kristus. Oleh itu kita harus berhati-hati dan selalu berwaspada, supaya kita tidak dihanyutkan oleh ajaran-ajaran sesat. Supaya kita tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat di zaman ini. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Kolose pasal 1 ayat 23 mengatakan, tetapi kamu harus tetap percaya kepada berita baik itu. Dan dengan kepercayaan itu, kamu dapat berdiri teguh. Janganlah lepaskan harapan yang kamu terima ketika mendengar berita baik daripada Allah. Itulah berita baik yang telah diisytiharkan kepada semua orang di dunia. Karena berita baik itu, aku Paulus menjadi hamba untuk mengisytiharkannya.
Rasul Paulus menyatakan bahwa supaya setiap orang Kristen, setiap orang percaya tidak mengabaikan firman Tuhan. Mereka harus percaya dan teguh dalam firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, walaupun kita mempunyai sesuatu kemarahan, sesuatu yang tidak kepuasan hati, karena Tuhan mengizinkan kita hidup di tengah-tengah orang percaya, di tengah-tengah orang yang tidak beriman, di tengah-tengah orang munafik. Tapi Tuhan mengizinkan itu kepada kita. Kenapa saudara? Kenapa? Karena kita perlu dikuatkan. Kita harus berkualiti dalam hidup kita. Supaya kita punya kesempatan untuk bercahaya. Memberikan terang, menjadi garam di tengah-tengah bangsa orang tidak percaya. Tapi percayalah saudara, hanya Tuhan Yesus yang dapat membezahkan lalang dan gandum. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memisahkan gandum dan lalang pada waktunya. Memisahkan orang-orang benar dengan orang-orang jahat. Memisahkan orang percaya kepada Tuhan Yesus dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Memisahkan orang-orang yang baik dengan orang-orang jahat. Memisahkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Memisahkan orang-orang yang bertobat daripada orang-orang yang berdosa. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 13 ayat 41 sehingga 43 mengatakan, Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan semua orang antara umatnya yang menyebabkan orang berdosa dan semua orang lain yang melakukan kejahatan. Mereka semua akan dibuang ke dalam tempat pembakaran yang berapi. Di situ mereka akan menangis dan menderita. Kemudian orang yang melakukan kehendak Allah akan bersinar-sinar seperti matahari di dunia baru Allah, Bapa mereka. Jika kamu bertelinga, hendaklah mendengarnya. Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya lalang itu akan dikumpul dan dibakar. Demikianlah akhir hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Demikianlah akhir hidup orang-orang munafik. Demikianlah orang beriman akan menyerlah. Tetapi orang-orang yang belum bertobat akan dikumpul dan berakhir dengan penghakiman. Orang-orang jahat dan orang-orang berdosa akan dikumpul dan akan dihakimi dan menuju kepada pembakaran di mana hukuman disediakan. Saudara-saudara sekalian, namun keadaan berbeza dengan orang-orang percaya. Orang-orang yang bertekun dalam segala bentuk penderitaan karena iman kepada Tuhan Yesus. Dan mereka yang telah menyerahkan hidup mereka, seluruh hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang percaya. Dan mereka akan dikumpul dan tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Mereka akan dikumpulkan di tempat di mana Yesus berada. Mereka akan dikumpulkan di mana ada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Itu sebabnya saudara sekalian, bagi kita yang orang-orang percaya, maka kita harus bertekun dalam hidup kita. Supaya kita dapat bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Apabila musimnya penuaian itu tiba pada kita. Matius pasal 13 ayat 43 mengatakan, kemudian orang yang melakukan kehendak Allah akan bersinar seperti matahari di dunia baru Allah, Bapa mereka. Jika kamu bertelinga, dengarlah. Saudara, setiap orang yang melakukan kehendak Allah, setiap mereka yang sudah mengharungi kehidupan penderitaan dan penghinaan, setiap mereka yang menghidupi hidup mereka dengan penyerahan kepada Tuhan Yesus, akan dikumpulkan. Mereka akan bersinar seperti matahari di dunia baru Allah. Dan inilah akhir kehidupan kita, yaitu berada di dalam
tempat di mana Allah berada, keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus. Oleh itu saudara sekalian pada hari ini, marilah kita bertekun dalam hidup kita. Janganlah kita menggerutu, janganlah kita menyesali, janganlah kita memarahi sekeliling kita. Walaupun kita berada di tengah-tengah ancaman, walaupun kita berada di tengah-tengah dunia ini yang tidak menyenangkan, namun saudara, kita berada di dalam Tuhan. Karena Allah tetap menyertai kita, Allah melepaskan kita, dan Allah menguatkan kita. Oleh itu saudara sekalian, biarkanlah kita sadar bahwa Tuhan akan menghakimi siapa yang memberontak kepada Dia. Tuhan akan membalas setiap ketidakadilan dan kejahatan yang terjadi. Tuhan akan membongkar semua tipu muslihat iblis, tipu muslihat setan di dunia ini. Tuhan akan menyatakan ketidaktulusan dan kepalsuan pengikut-pengikut setan. Tapi Tuhan akan memanggil orang-orang berdosa yang telah dibenarkannya di dalam Kristus. Tuhan akan menjadikan mereka bercahaya seperti matahari dan memperoleh bahagia di dalam kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kita harus bertekun untuk berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Berada dalam ketekunan dalam mentaati firman Tuhan. Dan meminta anugerah Tuhan agar kita sanggup memahami dan menjalani perintah Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara. Oleh itu saudara sekalian, serahkanlah hidup kepada Tuhan. Karena kita ini anak-anak Allah, orang-orang percaya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana. Jamah setiap hati kami, agar kami bertahan menghadapi keadaan-keadaan di dalam dunia ini. Agar kami bertahan dari penyesatan-penyesatan, dari kepalsuan-kepalsuan dunia ini. Melainkan kami bercahaya, bersinar di tengah-tengah dunia ini. Dan nama Tuhan ditinggikan. Dan orang akan tahu bahwa kami adalah murid-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.